Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Sungguh kita bersyukur karena kita bisa berada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita kuat atau karena kita mampu. Di penghujung bulan Mei tahun 2022 ini, berdasarkan renungan atau bacaan harian Gereja Toraja terambil dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama memohon hikmat daripada Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih karena atas pertolongan-Mu kami boleh beristirahat dengan baik dan bangun dengan sukacita baru di hari yang Tuhan mesti berikan kepada kami. Kini kami akan beraktivitas, namun sebelum itu kami mau melandasi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami menjalani aktivitas kami sepanjang hidup kami. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka
menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Ibu Bapak Saudara, dari bacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu mari bersyukur. Mari bersyukur. Ibu Bapak Saudara, bagi orang Toraja, proses pembangunan suatu rumah tentu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Mulai dari rencana, masuk ke hutan mengambil kayu, membawa kayu ke halaman, mendirikan rumah, dan pada akhirnya penyelesaian rumah melalui syukuran. Hal ini hendak menunjukkan bahwa pada setiap proses tersebut mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan mereka. Ibu Bapak Saudara, demikian pula yang dirasakan oleh Raja Salomo bersama semua orang-orang Israel. Mereka sadar betul bahwa Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka, mulai dari rencana, proses, hingga tahap akhir penyelesaian bangunan bait suci. Salomo begitu sadar bahwa semua bisa dilalui karena tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka. Pada akhirnya mereka kemudian melaksanakan upacara pentahbisan gedung bait suci yang akan menjadi pusat peribadahan mereka kepada Tuhan. Pada acara tersebut, Raja Salomo tidak melupakan aturan dan ketetapan yang ada. Ia mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku serta pemimpin puak agar berkumpul di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di bait suci. Semua orang yang berperan di dalam masing-masing bersyukur atas selesainya bait suci itu. Mereka menghayati kemurahan dan kebesaran Tuhan bagi mereka semua. Bapak Ibu Saudara, demikian hendaknya dalam kehidupan kita. Anugerah dan kasih Tuhan terus kita alami, tetapi kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat sulit kita berdoa, tetapi saat senang dan berhasil kita melupakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan melalui semua yang diberikan Tuhan, baik itu rumah, pekerjaan, kesehatan, usaha, kelulusan, dan lain-lain. Mari terus bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu lagi, yang terus setiap hari kami rasakan nyata bagi kami. Terlebih saat ini kami diingatkan kembali untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terlebih bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, umat-Mu, orang yang percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah juru selamat kami. Itu adalah hal yang paling utama dan paling besar yang pantas kami syukuri. Sebab itulah alasan mengapa kami mampu selalu bersyukur dalam segala hal. Ajar kami untuk selalu menyatakan
di dalam hidup kami rasa ungkapan syukur dalam kondisi apapun, entah itu baik ataupun buruk adanya. Jika kami terus percaya kepada Yesus bahwa Engkaulah Juru Selamat kami, maka kami akan mampu bersyukur senantiasa. Ya Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dalam segala pekerjaan, aktivitas kami, Tuhan tuntun, Tuhan beri kekuatan supaya kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kami dengan baik. Jemaat-Mu yang dalam pendidikan berikan hikmat untuk memahami pelajaran hingga kelak boleh dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah kami mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, terus Tuhan berikan kebijaksanaan supaya dapat memerintah negara kami, daerah kami, seturut dengan kehendak Tuhan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya Bapa dalam surga, kami telah siap menjalani hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.